Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya, para pemirsa semuanya, rahimahullah. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat. Ya. Amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Kifayatul Atqiya. Syarah dari Hidayatul Azkiya wa Minhajul Asfiya. Bait ketiga. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharain amin ya rabbal alamin. Taqwal ilahi mi. Ini irama anak gempa. Ini irama belum ketemu Ustaz, soalnya ini bukan buhur aja nih. Buhur kamil. Taqwal ilahi midaru kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syarri habailah. Nah, ini Ustaz jadi irama nanti. Taqwal ilahi midaru kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syarri habailah. Bermula takwa kepada Allah itu poros dari segala kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa tiba'u ahwa, dan bermula mengikuti hawa nafsu itu ra'su, pokok dari segala keburukan yang menjerat. Ya, habailah. Syuru'an fi mahwal maqsudu min hadan nadhim. Min hadan nadhim. Ini adalah memasuki pada ma yang dia nyama itu yang menjadi tujuan dari ini nadhim. Wa huwa bayanu ma yuhtaju ilaihi saliku tariqil akhirah. Bahwa dianya maksud itu menjelaskan sesuatu yang diperlukan atau yahtaju ilih yang memerlukan kepadanya sesuatu oleh penempuh jalan akhirat. Mubtadi'an bil aslil jami li khairait dunya wal akhirah. Hal keadaan musanneh yang memulai dengan asal yang lengkap. Nah, dengan asal yang melengkapi bagi dua kebaikan dunia dan akhirat. Nah, atau mubtadaan, ini mubtadaan kita baca, boleh nggak usah mubtadaan kita hal kepada Allah. Dan dianya maksud itu menjelaskan perkara-perkara yang memerlukan kepadanya perkara oleh penempuh jalan akhirat. Hal keadaan perkara itu mubtadaan yang diawali, tentunya yang memulai musannef ya, yang diawali dengan asal yang lengkap bagi dua kebaikan dunia dan akhirat. Bahwa dianya asal jamek itulah at-taqwa. Nah, wahya ibaratun animtisali awamirillah, dan dianya takwa itu ibarat dari melaksanakan atau menjunjung ya, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangannya Allah zahiran, pada zahir dan pada batin, ma'astish'arit ta'zimilahu, bersama merasakan mengagungkan baginya Allah, wal haibati, takut, wal khasyah, takut tapi ada perbedaan, wal rahbati juga takut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Haibah, kagum juga boleh kita artikan ya. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya zahir dan batin, bersama merasakan. Ada rasa dalam hati ketika melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Merasakan mengagungkan Allah, memuliakan Allah, wal hibati, karena kagum. Takut dan kagum. Dan karena khasyah dan ruhbah, takut juga dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dhum, sebagian ulama berkata, at-taqwa ayyattaqiyal 'abdu ma siwahu ta'ala. Bermula takwa itu menghindari oleh si hamba akan apapun yang selain Allah Ta'ala. Kata sebahagian ulama, man arada an tafsiha lahu taqwa falyatruki dzunuba kullaha. Barang siapa yang menginginkan ia bahwa sahihlah, benarlah bagi dia oleh takwa, niscaya maka meninggalkan ia akan dosa seluruhnya. Itu ya Ustaz. Ya. Jadi ada ulama membedakan kan, khauf takut, kemudian khasyah juga takut Ustaz kan. Jadi khasyah biasanya takut yang disertai ilmu.
Jadi orang yang benar-benar mengenal Allah, takut kepada Allah disebut khasyah, kayak innama yakhsyallah min ibadil ulama. Ada juga orang awam juga secara umum takut kepada Allah, walaupun tidak mengenal Allah kan, hanya mengenal satu sisi. Takut kepada sisa Allah, khauf juga. Nah, kalau Kalau hebat, rubah itu sama juga. Gitu. takut bersama kagum. Takut ada memuliakannya, bukan takut lari kan. Mirip-mirip Ustaz, cuma dalam bahasa Arab katanya nggak ada yang muradif. Kadang arti umumnya sama, tapi ada bagian-bagian nanti ya berbeda sedikit. Ya, ruhbah ada yang mengartikannya ngeri ya. Arti ngeri kan waspada, hati-hati berarti harus melaksanakan perintahnya benar-benar. Ya, mungkin lebih kurang begitu Ustaz. Ini harus kita rujuk kepada mustalah sufiyah. Ini soalnya banyak istilah sufi. Ganti Ustaz. Nah, siapa yang mau mulai? Waqala Nasru Abadi. Tafadhal. Ustaz Puan Ustaz pertama. Fikri. Ustaz Fikri lagi ngurut. Sambil ngurut saya. Masih cuma takut nggak konsen. Nanti akhiran aja, saya akhiran aja. Betul Ustaz, Sowan. Tatasharraf. Coba Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wa qala Abu Abadillah at-taqwa mujaniyatun majaniyatun ma yab'aduka 'anillahi ta'ala. Wa qala ba'duhum at-taqwa amalu bi ta'atillah ala nurin minallahi mukhafatu aqabillah. Wa qala Sahlu bani Abdillah la muayyinun illallah wala dalilun illa Rasulullah wala zada illa taqwa wala amala illa sabra alaihi ay alal amali li'anna Allah yabtali abdihi bil maradi wal afiyati wal fakri wal ghani wa ghairiha. Fa inna sabra 'alal musyaqqil muallimi asabihi wa in apa ini wa in syukru 'ala ni'ami asabihi wal hasilu Titik dulu sana. Pendek-pendek Ustaz. Santai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nasru Abadi, berkatalah oleh Syekh Nasir Abadi, man lazimat taqwa ishtaqa ila mufaraqatid dunya. Barang siapa yang melazimkan ia akan takwa, selalu bertakwa ya. Gak pernah berpisah dengan takwa, artinya lazam. Barang siapa yang melazimkan ia akan takwa, ishtaqa, nisya rindu ia kepada meninggalkan dunia. Kenapa? Lianna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman ya, walad darul akhiratu khairun lilladzina yattaqun. Dan sungguh bermula negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang takwa. Afala ta'qilun? Apakah mereka tidak berakal? Atau apakah kamu tidak berakal? Kalau akhirat lebih baik, tentunya semua orang pengen yang terbaik kan? Pengen segera meninggal, Ustaz. Nah, kalau orang yang takwa. Kita masih takut meninggal, ini pertanda kita ini jauh dari Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Abdillah, berkatalah oleh Abu Abdillah, at-taqwa mujanabatu ma yub'iduka 'anillahi ta'ala. Bermula takwa itu menjauhi apapun yang menjauhkan ia akan engkau dari Allah. Menjauhi apapun yang bisa menjauhkan engkau dari Allah. Qala ba'duhum, sebahagian mereka berkata,
At-taqwa amalun bi ta'atillahi ala nurin minallahi makhafata iqabillah. Bermula takwa itu beramal dengan taat kepada Allah Ta'ala atas cahaya dari Allah. Beramal taat kepada Allah atas cahaya dari Allah. Maksudnya atas cahaya sesuai dengan aturan Allah. Kan? Cahaya bisa Quran sesuai dengan Quran sunnah Nabi. Makhafata iqabillah karena takut siksa Allah. Macam-macam definisi takwa. Setiap orang beda-beda. Waqala Sahlu bin Abdillah berkata oleh Sahal ibnu Abdillah, la mu'aina illallah. Tidak ada yang penolong kecuali Allah, wala dalila illa Rasulullah. Tidak ada pembimbing yang menunjukkan kita ke jalan yang benar kecuali Rasulullah. Wala zada illa taqwa dan tidak ada bekal kecuali takwa. Wala amala illa sabr alaih. Tidak ada amal kecuali atau as-sabru juga boleh. Enggak boleh sabru, enggak boleh jadi khobar la ma'rifah. Wala amala illa sabra alaih. Tidak ada amal itu yang wujud kecuali bersabar atasnya, ay alal amal. Tidak ada bekal kecuali takwa dan tidak ada amal kecuali bersabar di atasnya amal. Mengamalkan takwa. Nah, nggak ada amal kecuali sabar di atas amal. Bersabar di atas amal. Kenapa perlu bersabar? Dan Allah yabtali 'abdahu bil maradi wal afiyati wal faqri wal ghina wa ghairiha. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menguji Allah akan hambanya dengan sakit, sehat, dengan fakir, kaya dan lain-lainnya. Fa in sabara 'alal masyaqqil mu'limi asabahu. Maka jika bersabar ia di atas kesukaran yang memedihkan ianya kesukaran, asabahu. Siapa memberi pahala ianya Allah akan dia. Wa in syakara 'alan ni'ami asabahu. Jika bersyukur ia atas segala nikmat, siapa memberi pahala ianya Allah akan dia. Ya, itu Ustaz. Artinya seperti itu. Ustaz. Syarahnya ntar Ustaz syarah masing-masing. Ya. Ada Ustadz Faisal juga, Ustadz Ahmad. Ustadz Faisal, Fadal Ustadz Faisal. Barang satu atau dua alinea. Mana Ustadz Faisal? Walhasilu la yunalu khairun ajilan wala ajilan illa bittaqwa. Dan kesimpulannya, bermula kesimpulan itu tidak akan didapati akan kebaikan. Kebaikan sekarang atau kebaikan dan kebaikan di masa yang akan datang illa bittaqwa kecuali dengan takwa. Wala yudfa'u syarrun ajilan. Dan tidak bisa ditolak akan keburukan. Keburukan, hal keadaan keburukan yang sekarang atau keburukan nisbah sekarang, jangan hal karena nakirah, syarun nakirah. Tidak bisa ditolak akan keburukan, keburukan sekarang, wala ajilan, tidak pula keburukan di masa yang akan datang, zahiran wala batinan, keburukan zahir dan keburukan batin, illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Wahia wasiyatullah lil awwalina wal akhirin. Dan dianya takwa itu pesan Allah bagi orang dahulu dan orang belakangan. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, walaqad wassayna alladhina utul kitab. Sungguh telah kami pesan pada orang-orang yang mereka diberikan Alkitab min qablikum dari sebelum kamu, wa iyyakum dan kami pesan kepadamu juga anittaqullah, bahwa bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Ustaz. Lanjut, siapa mau baca silakan. Wa kam rattaballahu ala taqwa min khairatin azimah
wa fawaida jasimatin. Berapa banyak telah mengatur, berapa banyak telah mengatur oleh Allah atas takwa dari kebaikan-kebaikan yang agung dan faedah-faedah yang besar, yang mulia. Banyak banget faedah atau kebaikan-kebaikan besar yang Allah janjikan bila orang bertakwa. Famin dzalika, maka sebahagian dari demikian kebaikan yang besar itu ma'iyyatuhu, itu kebersamaannya Allah Subhanahu wa taala lil muttaqi, bagi orang yang takwa. Allah bersama orang yang takwa. Qala Allah taala, Allah berfirman, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahui olehmu bahwa sungguh Allah itu bersama orang-orang yang takwa. Bersama dengan pertolongannya, maunahnya, penjagaannya, atau bah 36. Wamin zalik, sebahagian dari demikian kebaikan yang terikat dengan takwa. Itu ilmu al-ladunniyu, ilmu ladunni. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan akan mengajarkan akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ulama makin jadi ulama, orang-orang soleh soalnya makin dapat paham dan paham. Allah maftah alaina futuhal arifin. Wa min dzalika, sebahagian dari demikian faedah dari takwa atau kebaikan yang terikat dengan takwa itu an-najatu minan nar, selamat dari neraka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa nunajjil ladzina taqau." Kemudian kami selamatkan akan orang-orang yang bertakwa, selamat dari neraka. Ya. Wa min dzalika al-makhraju minasyada'idi. Sebahagian dari faedah yang berkaitan dengan takwa itu keluar minasyada'id, dari segala musibah-musibah, petaka, kesempitan, syiddah, syada'id. Warizqu min haitsu la yahtasib. Sebahagian dari faedah takwa itu rezeki dari tempat yang dia tidak mengira. Wal yusru wa 'azmul ajri, dan kemudahan dan besarnya pahala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang takwa ia kepada Allah, yaj'al lahu, niscaya menjadikan ianya Allah baginya makhraja, akan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberi rezeki ianya Allah kepada dia min haitsu la yahtasib, dari tempat yang dia tidak menduganya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa ia kepada Allah, niscaya menjadikannya Allah bagi dia dari urusannya akan kemudahan. Ini banyak banget kan? Semua berkaitan dengan takwa. Ada solusi, ada rezeki yang tak terduga. Ya, yang terduga juga ada Ustaz. Dan kemudian dapat kemudahan. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi, ini yang penting. Barang siapa yang takwa ya kepada Allah, niscaya menghapus ianya Allah dari dia akan kesalahan-kesalahannya. Wa yu'dhim lahu ajra, dan membesarkan ianya Allah untuknya akan pahala. Pahalanya besar, ibadahnya berkali lipat. Nah, itu dia Ustaz. Wa min dzalikal wa'du bil jannah, dan sebahagian dari demikian kebaikan yang terikat dengan takwa itu al wa'du bil jannah, janji mendapatkan surga. Nah, Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sungguhnya orang-orang yang takwa itu berada dalam surga dan dalam sungai, dalam taman-taman dalam sungai. Bukan berarti tinggal di dalam sungai, Ustaz, kan nggak enak kan? Nah, mungkin ini fasilitas tambahan. Dalam taman, dalam sungai-sungai. Kemudian surga itu tempat orang bertakwa, yang tidak takwa nggak ada tempat di surga. Ya. Wa min dzalika, sebahagian dari demikian yang berkaitan dengan takwa itu al-karamatu fid dunya wal akhirah, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Orang yang bertakwa mulia di dunia, mulia di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, itulah yang paling bertakwanya kamu. Al-Hujurat 13. Faja'al al-karamata 'indahu bittaqwa la bil ansabi wala bil amwali wala bi syai'in akhara. Maka menjadikan oleh Allah SWT akan kemuliaan di sisinya Allah dengan takwa.
Yang paling takwa itu yang paling mulia, yang paling punya kedudukan di sisi Allah, la bil ansab, bukan dengan nasab, wala bil amwal, bukan dengan harta, wala bi syai'in akhara, bukan dengan sesuatu yang lain. Nah, itu. Wa kam min, ini ada kemungkinan kam dan min, memang kegabung ini. Kam istifham dan min. Kam min wa'dillahi wa rasulihi ala taqwa min khairatin wa sa'adah. Dan berapa banyak dari janji Allah dan dari janji Rasulnya Allah di atas takwa, dari kebaikan-kebaikan, saadah, kebahagiaan-kebahagiaan, wa darajat, derajat-derajat, wa hasanat, kebaikan-kebaikan, ya tulu zikruha, yang panjanglah oleh menyebut semuanya. Banyak banget kebaikan berkaitan dengan takwa. Intinya, apapun kebaikan ya syaratnya takwa. Wa ma ahsana maqila. Alangkah bagus sesuatu yang dikatakan orang dalam sebait syair. May yattaqillah fadzakalladzi siqa ilaihil muttajarur rabih. Barang siapa yang takwa ya kepada Allah, maka dialah itu orang yang dibawakan kepada dia akan perdagangan yang menguntungkan. Ya. Barang siapa yang bertakwa ya kepada Allah, maka bermula itulah orang alladzi siqa, yang dihalau kepada dia muttajarur rabih, perdagangan yang menguntungkan. Artinya orang yang takwa itu sudah memiliki segalanya. Afwan. Ya, ini syair ini. Waqila aidan, dan dikatakan orang pula, man arafallaha falam tughni ma'rifatullah fadzaka syaqiyyu. Barang siapa yang mengenal ia akan Allah, maka tidak merasa kaya akan dia. Tidak merasa kaya akan dia, tidak membuat kaya akan dia oleh mengenal Allah. Barang siapa yang mengenal Allah, ma'rifatullah dengan sebenarnya, maka tidak mencukupi akan dia oleh ma'rifatullah. Dia merasa belum cukup, fadzaka syaqiyyu, maka itulah orang yang celaka. Adarra zatta'ah. Ini dalam kitab yang lain saya lihat bukan darah. Ini udah beberapa kali ketemu syair ini ya. Perasaan dalam Yanah juga ada, atau dalam kitab apa kemarin? Dalam kitab, lupa saya. Ini ma di sini Ustaz. Ma darra. Dalam kitab Risalatul Muzakarah kalau nggak salah juga ada. Ma darra, ini ma manafi di sini Pak, di alif. Ma darra zatta'ah mana lahu fi ta'atillah. Tidak membahayakan, tidak memudaratkan akan orang yang memiliki ketaatan oleh apapun. Nah, yang mendapati ia akannya apapun dalam rangka taat kepada Allah. Wa madzalaqiya, dan apapun yang menemui ia. Artinya orang yang bertakwa, apapun yang menimpanya itu enggak akan membahayakannya. Walaupun secara zahir membahayakan, orang takwa misalkan ditangkap, dipukul, dibunuh kan. Zahir memang kelihatannya dia menderita, hakikatnya enggak. Tidak memudaratkan orang-orang yang taat, mana lahu, oleh apapun yang menimpa ia akan dia. Dalam rangka taat kepada Allah, oleh apapun yang sampai ia kepada dia dalam rangka taat kepada Allah, dan oleh apapun laqiya yang menemui ia. Ma yasna'ul abdu bi'izzil ghina. Bermula apakah itu yang akan diperbuat oleh seorang hamba dengan mulia kekayaan? Wal izzu kullul izzi lil muttaqi. Padahal bermula kemuliaan, seluruhnya kemuliaan itu bagi orang yang takwa. Titik. Ya. Masih ada? Oke. Siapa yang mau lanjut baca? Silakan. Sama Rizal, Ustaz Ridwan, tafadhol. At-taqwa. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa taqwa masdaru waqahu idza mana'ahu. Bermula takwa itu masdar dari waqahu idza mana'ahu. Waqa fi'ilnya, waqa yaqi taqwa. Kan aneh nih kan? Takwa itu masdar dari waqa. Apa arti waqa idza mana'ahu? Apabila menghalangi ia akan sesuatu. Waqa menghalangi, menjaga. Jadi takwa. Ya, kenapa jadi takwa? Nah, asalnya waqwa, Ustaz. Waqa yaqi wiqayatan wa waqwa. Waqwa. Kemudian waw ini dirubah jadi ta, jadi takwa. Nah, fattaqi kada mana nafsahu min syahwatiha. Maka bermula orang yang bertakwa itu sungguh menghalangi ia akan dirinya dari syahwat-syahwatnya. Itulah orang takwa, orang yang menghindari syahwatnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada catatan kaki ini satu nih. Fattaqi qad mana'a nafsahu min syahwatiha satu. Faminal munjiati taqwallah fi jam'il halal. Maka sebahagian dari yang menyelamatkan itu takwa kepada Allah dalam semua kondisi. Wahya dianya takwa itu ibaratun an imtisalil awamiri, ibarat dari melaksanakan perintah-perintah, wajidinabun manahi, meninggalkan larangan-larangan, ma'astisyari ta'zim, bersama merasakan mengagungkan Allah, wal hibah, segan kepada Allah ya, wal khasyah, takut kepada Allah, waruhbati minallah, dan takut ngeri dari Allah. Artinya ngeri dari Allah, ngeri terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah. Makanya takwa itu berarti mendorong kita untuk meninggalkan maksiat. Wahya wasiyatullah lil awwalin, ini mirip sama seperti di atas, cuma ini kutipan dari kitab lain. Wahya wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Dianya takwa itu pesan Allah bagi orang dahulu dan orang belakangan. Idz qala ta'ala, karena Allah berfirman, walaqad wasaina alladziina utul kitab, sungguh telah kami pesan kepada orang-orang yang mereka diberikan Alkitab dari sebelum kamu, wa iyyakum, dan kami pesan kepadamu, anittaqullah, bahwa takwalah kamu kepada Allah. Wa mulakhasu ma arsyada ilaihi waqtabasahu Sayyiduna Syekh Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad Ba'lawi nafa'allahu bihi. Bermula kesimpulan mah yang membimbing kepadanya mah dan telah mengambil akannya mah iktabas oleh Sayyiduna Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'lawi dalam kitab beliau Nasaihul Ibad. Ini kutipan dari kitab Nasaihul Ibad. Nafa'allah, semoga memberi manfaat oleh Allah dengan beliau. Dari mana beliau ambil mim majmu'il ayat, daripada kumpulan ayat-ayat, mimma yatarattabu, dari perkara-perkara yang terjadi ia di atas takwa, minal khairatil ajilah, dari kebaikan yang segera, wal ajilah, dan kebaikan dari yang masa yang akan datang. Kebaikan yang akan datang di depan. Famin dzalika, nah, itu niscaya maka enggak itu ini khabar. Bermula kesimpulan mah itu famin dzalikal ma'iyah, maka sebahagian dari demikian faedah bertakwa itu al ma'iyatul ilahiyah, kebersamaan Tuhan. Tuhan bersama kita dalam arti ilmunya, bantuannya, tolongannya. Wal furqan, dan diberikan furqan. Nah, maka sebahagian dari demikian faedah takwa itu al furqan wa indal istibah, diberikan pembeda ketika terjadi istibah, kesamaran. Kita bingung ini mana halal mana haram, dapat petunjuk Allah, dapat furqan. Ketika terjadi kesamaran, wauqu'il iskal, ketika terjadi iskal, bisa saja dalam memahami kitab atau memahami Quran, terjadi muskil, orang yang bertakwa dapat petunjuk dari Allah. Bisa lewat ilham dan lainnya. Wal kafaratul lisayyi'at, dan sebahagian dari demikian faedah takwa itu, kafaratul lisayyi'at itu penghapusan bagi dosa-dosanya. Wal maghfiratul lizzunub, sayi'at kesalahan kecil. Wal maghfiratul lizzunub, dan diampuni bagi dosa-dosa. Wan najatu minan nar, selamat dari neraka. Wal makhraju minasyada'id, itu dapat jalan keluar dari segala derita-derita, musibah-musibah. Wa rizqu min haitsu la yahtasib, dapat rezeki dari tempat yang dia tidak menduganya. Wal yusru wa 'azmul ajri, kemudahan dan besarnya pahala. Wal wa'du bil jannah, janji sorga. Wal karamatu fid dunya wal akhirah, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Hadza ma arafahu. Ini ma, kenapa arafahu ya? Hadza ma arafahu. Hadza ma arafahu. Bermula ini itu ma yang mengenal ianya Syekh akan nyaman.
Nafa'allahu bihi, semoga memberi manfaat oleh Allah dengannya Syekh, ma'iradil ayati dallati lidzalik, bersama membuahkan ayat-ayat yang menunjukkan ayat bagi demikian. Artinya Syekh Haddad Ba'alawi dalam kitab beliau Nasaihul Ibad, di sana beliau menjelaskan panjang lebar faedah takwa ini ayatnya. Ini ayatnya, semua beliau dukung dengan ayat. Waqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah berkata, qila ya Rasulullah, ditanyakan, wahai Rasulullah, man akramun nas, siapa itu yang paling mulianya manusia? Faqala, Nabi bersabda, ataqahum, yang paling takwanya mereka. Faqalu, mereka berkata, laisa an hadza nas'alu, bukan tentang ini yang kami tanyakan ya Rasul. Ya, jadi tujuan sahabat bertanyakan pengen ditunjuk orangnya. Man akramun nas, siapa manusia yang paling mulia? Pengennya ditunjuk si fulan. Tapi Nabi menjawab, ataqahum, yang paling takwa. Sahabat berkata, laisa an hadza nas'al, bukan tentang ini kami bertanya. Qala, Nabi bersabda, akramun nas Yusuf. Bermula yang paling mulianya manusia itu Yusuf. Siapa Yusuf? Nabiullah. Ibnu Ya'quba, putranya Ya'qub, Nabiullah juga. Nabiillah. Nah, Ibni Ishaqa, Nabiillah. Ibni Khalilillah, Ibrahim. Faqalu, mereka berkata, laisa an hadza nas'alu, bukan tentang ini kami tanyakan. Qala, Nabi bersabda, fa'an Fa'an ma'adinil arabi tas'al. Maka tentang ma'aden ini jamak dari ma'dan, tambang-tambang ya, atau sumber. Maka tentang sumber-sumber orang Arab engkau bertanya. Nabi berkata, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Bermula yang terbaik mereka dalam masa jahiliyah, itu terbaik mereka pula dalam Islam bila mereka memahami. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, itu. Singkatnya seperti itu. Panjang sudah ini. Ya. Kemudian qauluhu. Taqwal ilah midaru kulli sa'adah. Tadi syairnya ya. Wa qauluhu midaru kulli sa'adah. Artinya bermula takwa itu midaru kulli sa'adah. Ma makna midar? Aslu wa asasu kulli sa'adah. Dianya takwa itu asal dan pondasi dari setiap kebahagiaan. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat terikat dengan takwa. Walihaza, karena ini takwa menjadi asal kebahagiaan, la yanhadimu ma buniya alaiha. Tidak akan hancurlah oleh apapun yang dibangun akan dia alaiha, di atasnya takwa. Ala ta'aqubid duhur, di atas berlalunya masa-masa. Apapun yang kita bangun atas takwa akan abadi ya. Maksudnya kita bangun atas takwa, kita melakukan apapun karena Allah tadi, maka semua itu akan abadi bersama abadinya Allah. Kita melakukan amalan karena Allah, Allah abadi. Itu maksudnya atas takwa kan, berarti amalan kita juga kekal sampai kita dapat hasilnya di akhirat. Kita melakukan apapun karena orang, orang itu kan mati. Berarti amalan yang kita lakukan karena orang pun akan berakhir. Itulah ria. Wasa'adatu diddu syakawah. Bermula sa'adah itu lawan dari syakawah. Kalau sa'adah bahagia, syakawah celaka. Wahiyat taufiqullahi lil 'abdi wa hidayatuhu wa ma'unatuh. Dan dianya sa'adah itu taufik Allah bagi hamba, hidayatuhu, bimbingannya Allah bagi si hamba, wa ma'unatuhu, dan pertolongannya Allah baginya si hamba. Ada yang mau baca? Ya, insyaallah. Kalau ada yang mau baca silakan. Qauluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Zainul mau baca mungkin? Wa qauluhu wa tiba'un bi kasrita masdaru taba. Bermula ucapan musannif tiba. Itu kita baca dengan kasrahta, itu masdar dari taba. Taba'a yutabi'u mutaba'ah wa tiba'ah wa tiba'ah. Jadi masdar.
Jadi ini kesempatan kita hafal satu-satu syairnya. Takwal ilah midaru kulli sa'adah. Nah, watiba ahwa. Jadi tiba masdar. Ahwa bil maddi wa qasri lid darurah jam'u hawa. Masdaru hawiyahu idza ahabbahu. Ahwa mengikuti hawa nafsu sumber segala keburukan. Ahwa dengan mat kita baca pakai hamzah ahwa'a wa kasrin dan dengan kasar tanpa hamzah ahwa saja maksur. Nah, dengan kasar karena darurat syair kan itu jam'u hawa. Hawa mufradnya, ahwa jamaknya. Masdaru hawiyahu idza ahabba. Itu masdar dari hawiyah. Hawiyah makna ya madhi ya. Hawiyah idza ahabba. Hawiyah artinya menginginkan ia akan sesuatu. Jadi hawa itu keinginan ya. Mengikuti keinginan disebut mengikuti hawa. Ya. Mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan nafsu. Wasyar'an dan dianya hawa pada syara, mailun nafsi ila ma yukhalifu syara. Cenderungnya nafsu kepada apapun yang menyalahi ia akan syara. Menginginkan sesuatu yang dilarang oleh agama itu baru disebut hawa. Nah, menginginkan sesuatu yang tidak dilarang agama tidak disebut hawa. Selamat datang Ustadz Rafi. Masya Allah. Libur hari ini saya. Assalamualaikum, maaf nih baru gabung lambat. Assalamualaikum warahmatullahi. Wahaba ila jam'u hibalah bil kasri. Hiba, habail dalam bait di atas itu jamak dari hibalah dengan kasrah. Apa arti hibalah? Wahya fil asli syarakus saidi. Dianya hibalah pada asal itu syarakus saidi. Tali untuk mengikat buruan. As-said, said itu buruan. Habis dapat buruan kita ikat ya biar enggak lari, namanya hibalah tali. Nah, inilah nanti di sini maksudnya tali-tali setan. Wal muradu biha huna wasawisus syaitan wa makaidu. Bermula yang dimaksud dengannya habail atau hibalah di sini itu was-wasnya setan. Bisikan-bisikan setan wa makaiduhu dan tipuan atau jeratan-jeratannya setan. Jadi kata beliau di atas, takwal ilah midaru kulli sa'adah. Takwa kepada Allah merupakan poros dari segala kebahagiaan. Watiba'u ahwa ra'su syari habailah. Mengikuti hawa nafsu punca dari segala keburukan. Dari segala was-was setan. Ya. Karena setan menggoda kita lewat bisikan katanya. Bisikan nafsu. Ya. Kalau nggak ada nafsu, nggak ada ruang untuk setan menggoda kita. Wal makna bermula makna bait itu inna tiba asyaksi hawahu huwa ra'sus syururi wal qaba'i wal mahalik. Wah sungguh mengikutinya seseorang akan hawanya. Wah sungguh mengikutinya seseorang akan keinginannya seseorang. Wah dianya ittiba itulah ra'sus syurur, puncak dari keburukan, wal qaba'ih puncak dari kejelekan, wal mahalik puncak dari kebinasaan. Wazalika liqauli demikian itu karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa." Sesungguhnya yang paling takut yang aku takutkan menimpa umatku itu mengikuti hawa. Mengikuti keinginan hawa nafsu yang menyuruh dia untuk menyalahi agama. Wa tulul amal dan panjangnya angan-angan. Nah, itu Ustaz Rafi ya kita bahas kemarin. Kita berharap punya ladang 5 hektar Ustaz. Nah, mau bangun balai pengajian. Mungkin itu nggak masuk tulul amal Ustaz. Karena dalam kebaikan. Ini tulul amal nih kalau panjang umur mau bangun hotel ini, hotel itu Ustaz. Masya Allah. Sesungguhnya yang paling takut yang aku takuti kepada umatku itu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa. Wa tulul amal, panjangnya angan-angan. Orang panjang angan-angan takut mati Ustaz. Padahal di atas itu orang takwa pengen mati, langsung pengen mati. Karena orang takwa balasannya sorga. Langsung pengen mati. Fa'ammat tiba'ul hawa fayasuddu anil haq. Adapun mengikuti hawa nafsu maka menghalangi ia dari kebenaran. Wa amma tulul amali fayunsil akhirah. Adapun panjangnya angan-angan maka melupakan dia ya panjang angan akan akhirat.
Jangan pasti takut mati. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Meriwayatkan akan ini oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman, cabang-cabang iman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ke Paseban Ustaz Rafi? Enggak, Guru. Jam berapa? Belum nanti jam nanti masih lama. Ya, aman Ustaz berarti ya? Aman. Kita lanjutkan kalau aman Ustaz. Ini dari tadi saya sendiri yang baca Ustaz, yang lain pada diam. Enggak apa-apa Ustaz. Wa kama anna syahawati mumtazijatun bilahmil adami wa damih. Fasultanatu syaitani aidan sariyatun fi lahmihi wa damih. Maka sebagaimana bahwa sungguh syahwat itu melebur ia dengan dagingnya manusia dan darahnya. Maka sebagaimana bahwa sungguh syahwat itu tercampur ia dengan dagingnya manusia dan darahnya, fasulnatus syaitan, maka bermula kekuasaan syaitan pun itu syariah, yang mengalir ia, yang berjalan ia dalam dagingnya dan darahnya. Wa muhitatun bil qalbi, itu yang meliputi juga dengan hati, menjawani bihi, dari seluruh sisinya hati. Ya, artinya syahwat tadi memang sudah menyatu dalam diri manusia. Orang dari awal diciptakan sudah ada syahwatnya, kan? Begitu juga setan katanya, dia berjalan dalam darah kita, meliputi hati kita dari segala penjurunya. Dalilnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sungguhnya setan itu berjalan ia, mengalir ia dari manusia pada tempat mengalirnya darah. Jadi dalam memahami hadis ini ulama macam-macam. Ada yang menyatakan hakikat. Memang benar-benar hakikat itu ada dalam, setan itu ada dalam darah kita. Ada yang bilang hakikat, benar-benar setan ada dalam darah kita. Ada yang bilang ini kinayah. Salah satunya kalau saya nggak salah Imam Nawawi. Kata beliau ini kinayah. Sebagaimana manusia itu nggak lepas dari darahnya. Nggak ada manusia yang nggak ada darah. Pasti ada darah. Begitu juga setan selalu ada di dekat kita menggoda kita. Nah, sebagaimana darah nggak pernah meninggalkan kita, setan juga nggak pernah meninggalkan kita. Selalu cari peluang untuk menggoda. Kalau kita zikir kepada Allah, khanasa, dia lari sedikit, terbalik lagi. Kayak lalat Ustaz. Kayak digebruk itu kan, lari sebentar datang lagi. Itu katanya. Gitu. Kalau dipahami ada zatnya, Guru, berat ini ya. Berat, tapi nggak apa-apa. Setan bisa menjelma kayak kan, dia bisa menjelma Ustaz kan. Nah, lebih parah lagi, susah dikeluarkan Ustaz. Mengalir dalam Iya darah. kan, kita sholat aja berarti tetap ada mengalir, ada set. Iya, nggak apa-apa Ustaz. Emang dia dalam sholat kita paling suka lalai kan, paling sering lalai kan dalam sholat. Katanya barang-barang yang hilang ketemu lagi sholat. Berarti kan memang ada setan. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini keren banget. Ini kita ini kalau khatam ini jadi waliullah Ustaz. Maksudnya kalau Masya kita, Allah. kalau kita amalkan, memang judulnya begitu Ustaz. Tarikul Aulia ini kan Minhajul Asfiya ila Tarikil Aulia, untuk menuju jalan para wali Ustaz. Nah, ini. Syarahnya juga ada beberapa, cuma nggak bisa di-download Ustaz. Ada syarahnya yang tebal banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuka an Sayyidina Yahya sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan, dihikayahkan dari Sayyidina Yahya sallallahu alaihi wasallam, anna iblisa badalau. Wah, sungguhnya iblis itu muncul ia baginya Nabi Yahya bada dhahara. Pada suatu hari muncul iblis menjelma di depan Nabi Yahya. Wa alaihi ma'aliqu, dan di atasnya iblis itu ada ma'alik. Ma'alik ini jamak dari mi'laqun. Mi'laq, alat untuk menjerat. Alat untuk berburu. Untuk menjerat. Menjerat hewan segala macam namanya mi'laq. Atau ma'luk, jamaknya ma'alik. Di atasnya iblis itu ada ma'alik. Dia bawa mungkin jerat Ustaz. Jerat, jala kalau untuk jaring ikan. Faqala lahu, berkata oleh Nabi Yahya baginya iblis, ma hadza, apa ini? Qala asyahwatul lati usidu biha bani Adam. Nah, iblis berkata, inilah syahwat. Syahwat allati yang aku berburu dengannya, syahwat akan manusia. Ya, jadi berarti syahwat itu kesimpulannya
Kalau dalam bahasa setan tadi, itulah alat. Yang dengan alat itu kita dijerat. Berarti setan menjerat kita lewat syahwat. Kalau kita mampu menahan diri dari syahwat, setan kehilangan alat. Nggak bisa lagi menggoda kita. Nah, itu. Setan berkata, iblis berkata, asyahwat. Dianya ma'alik, itulah syahwat-syahwat yang aku buru dengannya syahwat akan manusia. Fa'ulima min hadza annal khaira kullahu wa sa'adata fi mukhalafati. Maka dimaklumkan dari ini bahwa sungguh kebaikan, seluruhnya kebaikan, kebahagiaan itu ada dalam menyalahinya hawa nafsu. Kenapa dua, Ustaz? Mukhalafatihima, mestinya mukhalafatiha, menyalahinya hawa nafsu. Kok enggak ada dua? Apa dua iblis dan hawa nafsu? Enggak ada tasniyah. Enggak ada tasniyah di belakang, kenapa jadi tasniyah? Dihikayakan dari Sayyidina Yahya, iblis tampaknya bagi beliau. Di atas iblis itu ada ma'alik, jeratan. Yahya berkata, apa ini? Dia berkata, syahwat yang aku buru dengan syahwat akan Bani Adam. Maka dimaklumkan daripada ini bahwa sungguh kebaikan, seluruh kebaikan, kebahagiaan itu ada dalam menyalahinya hawa mestinya, hawa nafsu. Mukhalafatiha. Tapi di sini huma. Allahu Akbar. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih fanaha nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut ia akan makam Tuhannya. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun bermula orang-orang yang takut ia akan makam Tuhannya. Maksud takut akan makam Tuhannya, katanya ketika dia berbuat maksiat dia ingat Tuhan. Sehingga takut mendorongnya untuk meninggalkan maksiat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma. Masyaallah, an-nazi'ah. Qala al-Busairi. Berkatalah Syekh al-Busairi dalam burdah beliau. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima. Mukhalafah olehmu akan nafsu dan syaitan. Mukhalafah olehmu akan nafsu dan syaitan. Jangan ikuti nafsu, jangan ikuti setan. Arti yang menggoda kita dua, nafsu dan setan. Makanya pertanyaan kemarin Ustaz kan, siapa yang menggoda iblis ketika dia maksiat? Ternyata nafsu iblis. Iblis punya nafsu juga. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud ke Nabi Adam, dia nggak mau. Berarti kan dia ada yang menggoda sehingga dia maksiat. Siapa yang menggoda dia? Sedangkan dia sendiri iblis. Nah, nggak ada iblis lain sebelum dia. Berarti yang menggoda dia nafsunya. Kemudian sesudah dia jadi durhaka, dia menggoda kita lewat nafsu. Artinya penggoda kita ada dua, nafsu kita sendiri dan iblis. Cuma nafsu lebih berat katanya daripada godaan iblis. Tipu daya setan itu ringan. Yang berat tipu daya nafsu. Selisih olehmu akan nafsu dan setan. Wa'sihima, maksiat olehmu akan keduanya nafsu dan setan. Ketika nafsu memerintahkanmu, setan memerintahkanmu, maksiat dia. Jangan taat kepada dia. Wa in huma mahaddaka an-nusha fattahimi. Jika keduanya mendorong oleh keduanya akan engkau. Jika bermula keduanya, ini bukan bermula, ini huma ini jadi ada fi'il di belakangnya. In mahadda. Ini udah takdim takhir ya, biasa begini. Wa in huma mahaddaka. Dan jika keduanya mahaddaka memberikan oleh keduanya akan engkau akan nasihat, fattahimi, maka tuduhlah olehmu akan dia. Curigai dia. Nafsu setan memberi nasihat kepada kita. Dia membisikkan kepada kita untuk melakukan sesuatu. Walaupun itu dalam bentuk nasihat, tuduh dia. Curigai. Jangan-jangan ini untuk menyesatkan kita, bukan memberi nasihat. Itu lebih kurang gitu, Ustaz. Nah, insya Allah. Nabi Isa yang suruh baca itu guru apa? La ilaha illallah, kul la ilaha illallah gitu. Gimana Ustaz? Kurang dengar. Kalau nggak salah ada tuh Nabi Isa yang suruh baca kul la ilaha illallah, tapi yang nyuruh iblis. Gak mau beliau? Iya, perintahnya benar, tapi karena datang dari kamu, kata saya nggak mau. Gitu. Ada kemungkinan begitu, Ustaz. Allah Akbar. Ini baru selesai. Ini baru i'rab, Ustaz.
Sebatang rokok lagi khatam Ustaz. Masya Allah. Sebatang rokok lagi merdeka. Al-i'rabu. I'rab. Taqwa mubtadaun wa huwa mudhafun. Taqwa itu mubtada. Taqwal ilah midaru kulli sa'adah. Nah, taqwa itu mubtada wa huwa mudhafun. Taqwa itu mudhaf. Al-ilahi mudhafun ilaih. Taqwal ilahi. Midaru khabar mubtada. Midar dan bermula midar itu khabar mubtada. Wa huwa mudhafun. Midar itu mudhaf. Kulli mudhafun ilaih, mudhaf ilaih. Wa huwa dan dianya kulli itu jadi mudhaf lagi. Wa sa'adati mudhafun ilaih. Taqwal ilah midaru kulli sa'adah. Wa tiba'u dan tiba'u itu mubtada. Ahwa mudhaf ilaih. Mudhaf tiba'u ahwa mudhaf ilaih majrur dengan kasrah yang ditakdirkan di atas alif. Mana'a min tuhurihat ta'adzuru. Terhalang dari akhirnya apa tadi? Kasrah oleh uzur. Wa tiba'u ahwa ra'su. Ra'su khabar mubtada, ra'su khabar. Syarri mudhafun ilaih, ra'su syarri. Syarri mudhaf ilaih wa huwa mudhaf. Syarri itu mudhaf, haba ila mudhaf ilaih. Haba ila mudhafun ilaih. Majrur dengan fathah. Niyabatan anil kasrah, ganti dari kasrah. Li'annahu ismun la yansarif. Karena haba ila itu isim yang ghairu munsarif. Wal mani'lahu minas saraf. Bermula yang menghalangi bagi dia, bagi habail dari saraf itu, sigatu muntahal jumu', sigat muntahal jumu'. Wal alifu lil itlaq. Alif itu untuk itlaq habailah. Nah, inilah baru 3 bait Ustaz. Tinggal kita hafal dari awal kan. Kalau kita hafal pelan-pelan, kehafal insya Allah. Ini kalau udah sekalian khatam baru kita hafal. Mik, bisa nggak? Taqwal ilah midaru kulli sa'ada tiba'u ahwara susyar ya bailah. Ini saya lagi cari irama, Ustaz nggak bisa irama ini. Nggak, baitnya beda ini, bukan kayak alfiyah. Terus cari irama dulu biar keren kita hafal insya Allah. Summa salatu ala rasulil mustafa wal alima sahbin wa tubba'in wila. Ini cocok. Oh. Summa salatu ala rasulil mustafa wal alima sahbin wa tubba'in wala. Taqwal ilah midaru kulli sa'ada wa tiba'ah wa ra'su syarri haba ilah. Kayaknya harus banyak diwakaf ini Ustaz nih baru cocok. Alhamdulillahil muwaffiq lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Cocok ya insyaallah Ustaz. Nanti kita hafal. Sampai di sini Ustaz. Wallahu a'lam bishawab marji wal ma'af. Titik dulu. Nah. Ini kita campuran gini dulu nahu dengan apa? Ada nahunya gitu ya. Apa-apa